diberikan kesempatan untuk datang ke Majelis Qurbil Mustofa. Ini yang terakhir di tahun 2023 ya. Karena besok kita sudah masuk 2024 Masehi ya. Di dalam memaknai tahun baru, saya cuma mau pesan kepada ibu-ibu dan jamaah Qurbil Mustofa yang sampai malam tahun baru itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya. Dalam Islam itu nggak pernah silau dengan tahun baru, nggak pernah lebay dengan pergantian tahun, karena Islam itu sangat memperhatikan waktu, sehingga dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan kesempurnaan dan kemuliaan kepada waktu. Ada wal asri, ada wal duha, ada wal laili. Bahkan Allah menciptakan pergantian tahun dan bulan tujuannya dua. Ada dalam surat Al-Furqan, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara hilfatan liman arada ayyazzakara aw arada syukura. Ya, dan dialah Allah yang menggantikan malam dan siang silih berganti. Hari berganti hari, kemudian datang pekan, pekan berganti pekan, datang bulan, bulan berganti bulan, kemudian pergantian tahun pun datang. Dan disurvei ini dosa terbanyak yang dilakukan manusia adalah pada malam tahun baru ya. Jadi dosa yang terbanyak yang dilakukan oleh manusia itu terjadi banyak pada tahun baru. Hilang kegadisan, tahun baru banyak ya. Hilang keperawanan, tahun baru banyak. Kadang-kadang ironis, kita prihatin sama orang tua yang membolehkan anaknya tahun baru pergi malam, pulang pagi. Itu tidak sedikit yang seperti itu. Diberikan kebebasan pada saat tahun baru. Bahkan pila-pila, baik pila hotel yang benar ramai yang rempang di puncak penuh. Sudah di booking dari bulan-bulan yang lalu. Bahkan yang mau naik aja udah ditutup besok tanggal 31. Nggak boleh naik ke puncak. Kenapa? Karena udah full, penuh tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya. Sehingga kata Habib Munjir pun, ini dosa terbanyak yang dilakukan oleh manusia itu adalah ketika malam tahun baru. Karena itu umat Islam, orang yang beriman tuh nggak lebay. Dia ini tujuannya dua tahun baru. Apa? Liman arada ayyazzakara aw arada syukura. Agar kita mampu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu syukur terhadap nikmat Allah. Itu dua tujuannya. Saya belum lama ngobrol sama Bang Haji Haryanto tentang zikir ya. Ini jamaah Qurbil Mustofa, terutama ibu-ibunya, itu zikirnya luar biasa. Ngajinya semangatnya militan. Padahal saya perhatiin di sini nggak dikasih makanan. Di saya nih ya, di sebelah sono itu kadang ramenya itu majelis itu kalau ada makanan. Ujung-ujungnya cuma saya bilang ini Qurbil Mustofa, ibu-ibunya harus diberikan penghargaan ya. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya nanti terang. Kalau nggak percaya mati duluan ya. Jadi ini luar biasa ibu-ibu sini tuh malam ya. Dan saya pun yakin kalaupun dikasih makan kagak bakalan dimakan ya. Kenapa? Karena jaga berat badan. Bener ya Bu? Makanan enggak, cuma bungkus. Jadi ini zikir. Kemudian apa? Syukur. Ini zikir, ngomong-ngomong zikir, insya Allah nanti MKM ya tahun 2024 itu tiap malam Sabtu pertama itu nanti kita ratib dan baca maulid. Ratibnya itu ya bersanad dengan para habaib dan sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin nanti nada dan gayanya berbeda. Ini Ratib Al-Haddad dikarang dan disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau itu lahir di satu kota, sudut kota Tarim namanya Surib. Lahir pada tahun 1634 Masehi dan meninggal 1720 Masehi.
Itu beliau lah yang mengarang Ratib Al-Haddad yang kita baca setiap malam Sabtu, ya. Tapi nanti insya Allah kita akan ratibnya yang bersanad dengan para habaib. Dan Habib yang mengarang Ratib Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, sanadnya, keturunannya adalah keturunan ke-31 dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai terus sama guru-gurunya, terus ke guru-gurunya, akhirnya sampai kita kepada guru kita Al-Habib Fikri bin Abdul Qadir Al-Haddad, ya, yaitu sanadnya terus nyambung sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti pekan depan ibu sudah diberikan lembaran, ya, lembaran ratibnya, susunannya yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para habaib. Nadanya juga nanti ini nggak apa-apa, ya. Nanti kita baca ratib seperti para habaib yang sanadnya sampai pada baginda Nabi, ya, dengan ratib yang sudah kita biasa baca. Mudah-mudahan ini pergantian tahun Majelis Qurbil Mustafa insya Allah makin berkah, insya Allah, ya. Dan wassalamualaikum, saya cuma diperintahkan untuk prolog. Ini beliau sekarang yang akan menyampaikan tausiah adalah Ki Haji Sukron Makmun dari sekarang Jatiranda, ya, Jatiraden, ya, Jatiraden di daerah Bekasi itu Keranggan. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Jiyadatul Abror, ya. Dulu pertama kali ketemu bersama almarhum dengan Ustadz Sahrul Sah, ya, sama-sama bareng dakwah dengan saya. Sekarang malam ini kita silakan dengan segala hormat Kiai Haji Sukron Makmun untuk menyampaikan mau'izatul hasanah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan pada beliau. Dipersilahkan dengan segala hormat.